Hingga kini gencatan senjata di Palestina masih belum ada titik terang. Hamas dan Israel masih saling adu argumen terkait perjanjian gencatan senjata. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait seruan gencatan senjata dari berbagai negara di dunia. Gencatan senjata di Palestina sudah digaungkan oleh banyak negara di dunia. Perang Israel-Hamas sudah terlalu banyak menelan korban yang tidak sebanding. Para pemimpin dunia kini berbondong-bondong melakukan upaya pencegahan agar konflik Israel dan kelompok Hamas Palestina tidak menyebar ke wilayah yang menjadi kunci pasokan energi global. Menteri Luar Negeri Norwegia, Espen Barth Eide, mengatakan bahwa negara-negara harus angkat bicara dan membela prinsip-prinsip hukum kemanusiaan baik dalam konflik Israel-Palestina maupun Rusia-Ukraina. Barth Eide pada Rabu 21 Februari berbicara kepada media di sela konferensi kelompok negara G20 di Rio de Janeiro. Ia mengatakan tidak melakukan hal tersebut akan mendorong persepsi bahwa ada standar ganda yang mengenai kedua konflik yang tengah berlangsung itu. Menlu Norwegia menyerukan gencatan senjata di Gaza. Ia juga mengatakan bahwa negaranya bekerja sama dengan mitra-mitra untuk mengembangkan rencana perdamaian komprehensif bagi Palestina dan meningkatkan bantuan kemanusiaan. Para menteri dari negara-negara G20 termasuk Amerika Serikat dan Rusia memulai diskusi bebas mengenai ketegangan dunia saat ini dan cara-cara meningkatkan organisasi multilateral. Prioritas yang ditetapkan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva bersamaan dengan mengatasi perubahan iklim dan mengurangi kemiskinan. Namun berlanjutnya perang Rusia dan Ukraina serta perang di Gaza, para diplomat tidak optimis bahwa proposal untuk meningkatkan tata kelola global akan disetujui dengan mudah di G20. Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar Kamis 14 Desember mengatakan bahwa Uni Eropa kehilangan kredibilitasnya karena tidak mengambil sikap tegas dalam perang antara Israel dan Hamas dan mendesak rekan-rekannya untuk menyerukan gencatan senjata kemanusiaan. Berbicara pada awal KTT Uni Eropa di Brussel yang lebih berfokus pada Ukraina, Varadkar mengatakan Uni Eropa harus mengutuk terorisme yang dilakukan oleh Hamas, namun juga menyerukan keadilan bagi rakyat Palestina. Ke-27 negara Uni Eropa telah lama berbeda pendapat dalam pendekatan mereka terhadap Israel dan Palestina. Pada pertemuan sebelumnya di bulan Oktober, para pemimpin Uni Eropa menyerukan akses dan bantuan kemanusiaan yang berkelanjutan, cepat, aman, dan tanpa hambatan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan melalui semua tindakan yang diperlukan, termasuk koridor kemanusiaan dan jeda untuk kebutuhan kemanusiaan. Varadkar mengatakan ia berharap kali ini mereka akan mengambil sikap lebih tegas. Sebelum pertemuan puncak, Varadkar dan Perdana Menteri Spanyol, Belgia, dan Malta menulis surat kepada Presiden Dewan Eropa Charles Michel memintanya untuk menjadi tuan rumah debat serius tentang perang Israel-Hamas dan bencana kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Israel telah menuai kemarahan internasional dan kecaman yang jarang terjadi dari Amerika Serikat terkait kematian warga sipil. Lebih dari 18.400 warga Palestina tewas menurut Kementerian Kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas itu, yang tidak membedakan antara kematian warga sipil dan kematian mereka yang terlibat pertempuran. Israel mengatakan 113 tentaranya tewas dalam serangan darat di Gaza yang dilancarkan setelah Hamas menyerbu Israel Selatan pada 7 Oktober, menewaskan sekitar 1.200 orang, sebagian besar warga sipil, dan menyandera sekitar 240 orang. Varadkar menegaskan bahwa 17 dari 27 negara Uni Eropa kini mendukung gencatan senjata yang akan mengarah pada proses perdamaian baru dan pembentukan negara Palestina yang merupakan satu-satunya cara untuk menjamin keadilan dan keamanan bagi semua orang yang tinggal di wilayah tersebut. Menteri Luar Negeri Inggris David Cameron menyerukan gencatan senjata yang berkelanjutan di Gaza seraya memperingatkan terlalu banyak warga sipil yang dibunuh oleh Israel meskipun Israel mempunyai hak untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas. Terkait perubahan yang dilakukan pemerintah Inggris, Cameron dalam artikel bersama dengan Menteri Luar Negeri Jerman Annalena Baerbock menulis, tujuan tidak bisa sekedar mengakhiri pertempuran saat ini, perdamaian harus terjadi selama berhari-hari, bertahun-tahun, dan bergenerasi-generasi. Oleh karena itu, mendukung gencatan senjata tetapi hanya jika gencatan senjata tersebut berkelanjutan. Cameron dan Baerbock juga menulis dalam sebuah artikel yang diterbitkan di The Sunday Times dan Welt am Sonntag di Jerman. Mereka mengatakan Israel tidak akan memenangkan perang ini jika operasi mereka menghancurkan kehidupan di Palestina. Mereka mempunyai hak untuk menghilangkan ancaman yang ditimbulkan oleh Hamas.
tapi terlalu banyak warga sipil yang terbunuh. Menyusul komentar Biden pekan lalu bahwa Israel kehilangan dukungan internasional karena melakukan pengeboman tanpa pandang bulu, para pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada Israel bahwa peluang mereka untuk melakukan operasi tempur besar di Gaza akan segera berakhir. Kenyataannya adalah bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir mengenai para sandera dan panggung diplomatik telah menyoroti ketegangan utama yang belum terselesaikan di jantung perang Israel, yakni bagaimana cara membongkar konflik tersebut. Meskipun para pejabat Israel telah mencoba untuk menyampaikan laporan bahwa Netanyahu telah menghalangi David Barnea, kepala dinas intelijen luar negeri Israel Mossad, untuk melakukan perjalanan ke Qatar untuk memulai perundingan, yang diungkapkan dalam sebuah pernyataan dari Forum Sandera dan Keluarga Hilang. Hasil pemungutan suara sesi khusus sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York telah dilakukan untuk mendesak gencatan senjata antara pasukan Israel dan Hamas di Palestina Selasa 12 Desember sore waktu setempat. Hasilnya, 153 negara mendukung gencatan senjata dan hanya 10 negara yang menolak. Di antara negara yang menolak selain Israel dan Amerika Serikat, terdapat negara tetangga Indonesia. Sementara sebanyak 23 negara lainnya memilih abstain. Di antara negara yang abstain yaitu Inggris, Argentina, Italia, dan Ukraina. Dikutip dari CNN, voting dilakukan setelah Mesir menggunakan resolusi 377A untuk mendesak Majelis Umum PBB membahas situasi di Gaza yang makin mengkhawatirkan. Resolusi 377A itu dipakai Mesir demi melawan Amerika Serikat yang memveto draft resolusi Dewan Keamanan PBB terbaru terkait gencatan senjata di Gaza pada pekan lalu. Upaya gencatan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa terkait gencatan senjata kemanusiaan di Gaza terus dicetuskan oleh berbagai negara untuk menghentikan perang. Resolusi ini kembali gagal mencapai kesepakatan karena veto yang diberikan Amerika Serikat. Resolusi yang diajukan Uni Emirat Arab tidak hanya berkaitan dengan gencatan senjata, tetapi juga menuntut pembebasan tanpa syarat semua sandera dan pembukaan akses kemanusiaan, dikutip dari UN Press. Walaupun diblok oleh anggota tetap, naskah resolusi tersebut mendapat dukungan dari 13 anggota dewan, termasuk 3 anggota tetap seperti Tiongkok, Perancis, dan Federasi Rusia, dan Inggris abstain. 10 negara yang menolak gencatan senjata di Palestina yakni Austria, Ceko, Guatemala, Israel, Liberia, Mikronesia, Nauru, Papua Nugini, Paraguay, dan Amerika Serikat. Itulah sederet fakta tentang permintaan gencatan senjata di Palestina dari negara-negara di dunia. Ada banyak alasan yang melandasi mengapa harus segera dilakukan gencatan senjata. Salah satunya karena banyak korban jiwa dari pihak Palestina yang tidak sebanding. Tapi ada juga 10 negara anggota PBB yang menolak gencatan senjata tersebut. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.